Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya dalam agenda mediasi kali ini. Yang insya Allah kita akan melaksanakan mediasi ini selama 1 jam ke depan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arif Rahman, lulusan Magister Hukum dari Institut Agama Islam Darussalam tahun 2014, dan saya telah berpengalaman selama kurang lebih 7 tahun di dalam berperan sebagai mediator. Dan saya telah mendapatkan sertifikat dari salah satu lembaga yang telah diberi wewenang oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Bapak Lutfi Arif Hilmi sebagai penggugat? Ya, benar sekali Pak. Ya. Dan ini benar dengan Bapak Ade Hanasa Sopari sebagai pihak yang tergugat? Ya, betul Pak. Baik, Bapak-Bapak semuanya, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Bahwasanya mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara diskusi atau berdialog. Dalam forum ini dibantu oleh seorang mediator, yaitu saya, sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Saya di sini sebagai mediator dipilih oleh Bapak-Bapak semuanya untuk menjadi menengahi terhadap sengketa yang sedang terjadi atau sedang digugat oleh Bapak Lutfi dan juga yang tergugat Bapak Ade. Sebelumnya, saya di sini mempunyai kode etik dan prinsip-prinsip mediator. Pertama, saya itu bersifat imparsial, artinya tidak memihak pihak manapun, artinya saya netral. Kedua, saya itu tidak punya hak untuk memutus pada kesempatan kali ini, karena keputusan pada proses mediasi ini ada di Bapak-Bapak sekalian. Ketiga, itu kerahasiaan. Saya sebagai mediator menjamin kerahasiaan Bapak-Bapak semuanya, dan apabila ada salah satu pihak dari tergugat maupun penggugat ingin mengungkapkan unek-uneknya tapi tidak ingin diketahui oleh salah satu pihak, maka kita bisa mengadakan kampus yang akan dihadiri oleh saya dan salah satu pihak. Kemudian mediasi ini ada tata tertib yang harus ditaati. Pertama, para pihak diperkenankan bicara apabila telah dipersilahkan oleh mediator. Kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan pihak lawan. Ketiga, para pihak tidak diperkenankan untuk melakukan ucapan yang kasar dan juga perbuatan kekerasan fisik. Keempat, tidak boleh merokok. Lima, tidak boleh menggunakan ponsel di saat proses mediasi. Dan keenam, tidak boleh merekam selama mediasi ini dilakukan. Apakah Bapak-Bapak semuanya setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Setuju Pak. Baik. Untuk mengawali mediasi ini, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan dari pihak penggugat? Baik, jika begitu bagaimana kalau misalkan kita mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Bapak Lutfi Arif Hilmi sebagai yang menggugat perkara ini. Silakan kepada Pak Lutfi. Terima kasih atas waktunya. Dikarenakan begini Pak, saya tuh kenapa saya bisa menggugat tanah tersebut dengan berbagai alasan dan berbagai kondisi yang saya telah jalani. Dulu orang tua saya telah membeli sebidang tanah seluas 100 batak di Desa Mekamukti, Dusun Sukamenang. Di survei tanahnya sudah mendirikan bangunan. Oh, saya cari tahu kenapa bisa ada bangunan di sana. Ngobrol lagi sama orang tua, sama ibu. Kan orang tua saya yang bapak sudah meninggal, lalu meninggalkan waris. Lalu saya bertanya, ibu kok kenapa ada bangunan di sana? Oh, ternyata ibu saya dan bapak saya lupa menceritakan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan 40 batak, telah mendirikan sebuah masjid untuk mendirikan sebuah masjid atau untuk kemaslahatan umat. Tetapi kenapa saya cross check ke sana? Justru tidak ada tanah milik orang tua saya tersebut, karena kan telah menjadi bangunan semuanya. Nah, saya juga heran kok kenapa jadi semuanya ada bangunan. Padahal diwakafkannya tersebut 40 batak untuk kemaslahatan umat saja. Namun pada saat saya melihat ke sana menjadi semuanya udah mendirikan bangunan. Jika saya bingung
kok ini jadi semuanya didirikan bangunan dan tidak ada koordinasi kepada pihak keluarga saya ataupun kepada orang tua saya atas tanah wakaf tersebut ataupun itu telah diadministrasi negarakan. Iya, baik Pak. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah benar seperti itu? Ada beberapa hal ya Pak untuk bisa menjelaskan permasalahan ini. Yang pertama, dari keaktaan pada waktu itu memang belum ada teknologi zaman sekarang ya, seperti percetakan semacam itu, karena peraktaan itu masih kurang umum gitu. Jadi cukup dengan berbicara saja juga udah cukup tuh waktu itu. Nah, karena itu yaitu kesalahan dari kami, belum bisa memastikan akta tersebut. Kemudian untuk baru diberitahu kepada anak yang pemberi wakaf itu, karena pada waktu kecil anak pemberi wakaf tersebut itu masih pada belum dewasa, jadi rasanya percuma saja gitu diberitahu bahwa tanah itu sudah diwakafkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, tanah wakaf tersebut itu sudah merasa milik dari pihak kami. Jadi kami itu membangun saja di tanah wakaf tersebut. Jadi karena tidak ada kejelasan dari akta tersebut, ya udah kami bangun aja bangunan madrasah dan masjid begitu Pak. Jadi begitu Pak Lutfi, bahwasannya Pak Ade bilang almarhum Bapak Pak Lutfi dulu mewakafkan tanah yang ada di Desa Mekar Mukti tanpa kejelasan berapa luasnya. Oleh sebab itu, maka pihak Najir atau pengelola wakaf mendirikan bangunan di seluruh tanah tersebut. Jadi begitu Pak Lutfi, bagaimana? Jadi begini Pak, orang tua saya dulu Pak sebelum sudah meninggal, orang tua saya, ibunya bercerita kepada saya bahwa ada tanah tersebut sekitar 60 bata, seluruhnya itu 100 bata, yang 40 bata itu udah diwakafkan Ya. yang 60 bata itu buat waris. Jikalau memang udah dibangun keseluruhan tanah tersebut, oke lah, gak apa-apa, itu urusan yang 60 bata urusan nanti saja. Ya, saya meminta kejelasan tanah tersebut adalah tanah wakaf dan tanah waris. Kalau semisalkan semuanya udah dibangun yang 60 bata, sisanya yang 60 bata itu Pak, nanti saya akan ngobrol deh jeung keluarga apakah memang mau diwakafkan ataupun tidak. Jadi gini Pak Ade, dari penjelasan Pak Lutfi bahwasannya beliau itu mengklaim bahwa yang diwakafkan itu hanya 40 bata, sedangkan Pak Ade sendiri mendirikan bangunan di seluruh tanahnya yang 100 bata. Seperti itu. Bagaimana dari pihak tergugat? Dari pihak kami ada solusinya, yaitu dengan gimana tanah wakaf tersebut diwakaf saja dan dibeli oleh pihak kami gitu Pak. Oke, baik Bapak-bapak sekalian, kalau saya analisa dari ungkapan pernyataan Bapak-bapak ini, bahwa ada satu kesepahaman, yaitu sama-sama satu ingin adanya kejelasan tentang harta wakaf tersebut, baik yang diwakafkan maupun yang berupa warisan, harta warisan sisanya yang 60 bata. Maka Bapak-bapak ini ingin adanya kesepahaman tentang kepastian tentang harta tersebut. Kedua, kalau saya lihat bahwa dari Bapak-bapak ini ada satu keinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Untuk itu maka akan saya nanti catat untuk saya laporkan kepada pihak hakim. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada hari ini apabila banyak kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.